Halo guys, David sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Nelly. Ingat dong, karena muka aku yang selalu terpampang di YouTube Iatka Manado. Hari ini aku ada di base ops-nya Angkatan Udara Lanut Samratulangi Manado. Mau ketemu orang-orang yang ada di balik pesawat tempur. Tahu dong Indonesia punya pesawat tempur apa? Episode lalu banget aku ngeliput teman-teman dari penerbang F-16 Skadron 16. Nah, hari ini kita ATC Manado kedatangan tamu juga. Yang gak kalah penting, dia juga penerbang fighter Indonesia. Mungkin ini cukup jarang di Manado, jadi untuk memanfaatkan momen kita harus kenalan sama mereka. Mau nggak? Ayo dong, ikutin link. Assalamualaikum Mas, selamat pagi. Saya berdiri di sini ya. Nah, jadi ini kami dari ATC Manado nih Mas. Yang suaranya Mas dengerin tadi dari berangkat sampai landing ya, suaranya saya dan teman-teman. Standard flight, runway 36, clear for takeoff. Jadi saya di sini mewakili teman-teman yang kepo di luar sana. Ini nih ada acara apa, ada kegiatan apa. Jadi sebaiknya kita kenalan. Untuk biar teman-teman tahu ini ada apa sih di Manado ini, oke? Nah, buat teman-teman yang kepo ini Mas, yang di kanan saya siapa, kiri saya siapa, let's check it out. Namanya siapa Mas? Nama saya Fajar Siddiq Ramadan, dengan call sign saya adalah Blackjack. Call sign Blackjack. Oke. Saya asal dari Jakarta. Asal Jakarta. Kemudian saya berdinas di Skadron Udara 11, tepatnya di Lanut Sultan Hasanuddin Makassar. Oke. Kalau Mas di kiri saya? Nama saya Hasan Habibur Rahman. Saya asal dari Rembang, Jawa Tengah. Kemudian alumni AAU 2015, Kolsen Simba. Sekarang juga berdinas di Skadron Udara 11. Oh, sama berarti ya. Oke. Udah kenal dong teman-teman siapa di kanan dan kiri saya. Nah, ini ada acara apa sih Mas? Kok saya ini dengar di rumah saya ini suaranya nguang-nguang gitu. Nah, kita di sini lagi kita punya tanggung jawab untuk mengamankan wilayah udara pulau terluar Indonesia. Sehingga pergerakan kita akan selalu berpindah Mbak. Jadi mungkin saat ini kita di Manado, mungkin next kita ke Kupang, kita ke Biak. Sehingga kita harus tetap melaksanakan pengamanan wilayah udara terluar di Indonesia. Oh, karena bukan kebetulan sih, memang Manado ini letaknya di Sulawesi Utara dan posisinya udah paling atas ya Mas ya? Betul. Paling atas ya, benar. Dan ini sekarang sedang melakukan operasi. Iya, betul. Untuk mengamankan NKRI teman-teman, ya kan? Terus ini dari apa nih Mas, skadron mana, dari teman-teman dari mana nih? Ini yang standby di sini sekarang dari Skadron Udara 11. Jadi semua krunya Sukhoi. Kemudian dibantu juga oleh dari kru heli standby SAR. Jadi kalau ada permasalahan apapun dia akan siap membantu kita. Oh, gitu. Kemudian juga ada rekan-rekan kita dari Paskas sebagai tim SAR-nya. Oh, tim SAR-nya. Nah, waktu pelaksanaan ini kapan nih Mas? Maksudnya operasinya ini dari kapan sampai kapan? Oke, untuk tanggalnya dari hari Senin ini sampai dengan hari Rabu. Senin, Selasa, Rabu, 3 hari. 3 hari. Yeah. Rencana kita akan kembali hari Kamis. Oh, gitu. Mungkin pas tadi, ini kan udah terbang ya Mas ya? Sudah, alhamdulillah. Kayaknya saya melihat keseruan-keseruan melihat Sulawesi Utara dari atas nih, gimana nih Mas? Nah, itu dia kelebihannya, salah satu kebanggaan dari kita sendiri. Kita bisa menikmati pemandangan-pemandangan yang indah di bawah sana dengan menggunakan pesawat Sukhoi. Oh, berarti Sulawesi Utara tuh indah guys. Bagus nggak Mas? Bagus Bagus banget ya. Tadi kita jalan-jalan ke Bunaken, Lihaga, Likupang. Wow. Mungkin next kita ke Miangas gitu kan. Wah, itu Miangas luar banget tuh kan? Nah, bersinggungan dengan Filipina kalau nggak salah ya Mas ya? Iya. Oke, ini saya melihat nih, dari tadi ada Mas di sebelah kiri saya yang nentengin helm guys. Naik motor enggak ya? Mau tahu dong apa aja nih yang ada melekat di tubuh Mas Hasan ya Mas ya? Oke, mungkin bisa dikenalkan Mas? Oke, rekan-rekan sekalian, ini kami sampaikan adalah pakaian digunakan saat terbang. Jadi full set. Yang pertama adalah
Ini adalah G-suit. G-suit. G-suit sama seperti pesawat-pesawat tempur lain, gunanya untuk dia mengurangi G-force yang diterima oleh tubuh. Kemudian ini adalah Sebentar Mas, mungkin ya, teman-teman ya, nggak tahu nih G-force ini apa nih? G-force itu adalah gaya gravitasi yang diterima tubuh saat kita melaksanakan manuver di kecepatan tinggi. Oh, tuh. Jadi tahu contohnya kan ya? saat kita seperti ini 1G ya yang kita rasakan saat normal. Saat di atas kita bisa merasakan sampai 4 sampai 5G atau sama dengan 5 kali berat tubuh kita. Berarti berat banget Mas kalau Ya, di betul. udara. Pantesan harus ada baju khusus ya? Ya, betul. Oke, lanjut Mas. Oke, saya lanjutkan. Yang ini adalah pelampung, namanya ASP74. Dia digunakan apabila kita harus jatuh ke laut, kemudian dia akan otomatis mengembang saat terkena air. Oh gitu, Ya. ini pelampung ya. Betul. Oke, lanjut. Kemudian yang ini adalah helm. Ini helm Sukhoi berbeda ya, mungkin Mbak lihat juga kalau helm F-16 kan beda. Dia Iya, HGU, ini adalah helm Sukhoi dari Rusia, memang bentuknya berbeda. Sama Ada perbedaan maskernya. signifikan nggak Mas? Perbedaan signifikan banyak sih Mbak. Dia dari bentuk juga berbeda. Kemudian dari visor, kalau F-16 dia di atas, ini dia di dalam. Kemudian dia saat melaksanakan eject juga akan otomatis turun. Akan otomatis turun. Kemudian masker juga berbeda. Mungkin. Bentar Mas, ini masker buat nyambung ke oksigen atau? Ya betul. Ini masker di dalamnya ada untuk oksigen, kemudian juga sebagai mikrofon. Oh, berarti nggak perlu kalau di pesawat komersial atau sipil itu kan dia pakai headphone, Ya, earphone betul. ataupun kalau apa ya? Ya pokoknya Pakai- radio gitu lah ya. betul. Kalau ini di dalamnya sudah ada Oh, mikrofon. sudah. Berarti langsung ngomong di dalam pun Ya, kedengeran ya? Ya, betul. Dan ini kalau ngomong ini kan ada dua nih Mas, ada depan sama belakang nih Ya. penerbangnya. Itu bisa ngomong direct antara penerbang depan sama belakang atau hanya khusus sama ATC nih? Bisa Pak, kalau depan belakang kita pakainya intercom, jadi kita bisa komunikasi dengan backseat. Depan belakang bisa betul. ngomong pakai ini ya. Oke Mas, lanjut. Apalagi ya? Itu saja Ini sih. selang-selang apa nih Mas? Ya, di ini sebelah? Ini untuk oksigen, Oh, itu buat oksigen. masker, kemudian yang ini buat mikrofon, kemudian ada juga untuk headsetnya. Di dalamnya ini bisa Oh dilihat. iya, pantas aku nih heran. Oh. Kok bisa pakai helm tapi kedengeran suara gitu kan? Mungkin dalamnya jadi itu Mbak, jadi lebih Lengkap ya. Iya, Ya. benar-benar. Selain safety juga sangat modern ya. Ya. Iya dong. Oke, mantap. Nah, teman-teman, itu udah kita simak tadi penjelasan dari Mas Hasan. Apa aja sih baju khusus yang dipakai oleh penerbang-penerbang kece di sebelah saya ini? Selanjutnya, boleh nggak sih Mas kita intip nanti bagian-bagian dari pesawat Sukhoi? Boleh. Boleh ya. Nah, yuk teman-teman, let's go. Teman-teman, sekarang aku udah ada di apron tempat pesawat Sukhoi ini parkir. Jadi ada dua penerbang di sebelah saya ini akan memperkenalkan ke teman-teman semua apa aja sih yang ada di pesawat Sukhoi ini. Yuk, let's check it out. Oke Mas, bisa dimulai nih? Siapa yang mau duluan? Oke, langsung aja. Ini kita ketahui ini adalah picocup. Nah, picocup itu dimana di sini ada lubangnya nih, rekan-rekan. Jadi setelah dia masuk ke sini, dia akan menampilkan altitude, speed, dan lain-lain ke indikator pesawat. Oke, kita next. Ini ada bagian besar yang warna abu-abu tua. Nah, warna abu-abu tua ini adalah bagian dari radar. Kalau kita sebutnya adalah radum pesawat, radar dome. Oke, jadi di dalamnya ini adalah komponen-komponen radar pesawat dari Sukhoi 30 dan 27. Oh ya, sorry Mas. Yes. Sebelum Oke, ini oke. tipe Sukhoi-nya apa tadi? Kalau dari Skadron Udara 11 sendiri, kita memiliki 4 rating, yaitu adalah Sukhoi 27 SK, Sukhoi 27 SKM, Sukhoi 30 MK,
dan Sukhoi 30 Mk2. Dimana kalau seandainya Sukhoi 27 SK dengan Sukhoi 30 MK, dia masih berbahasa Rusia. Dan dia masih altimeternya adalah dari meter, pakai meter, dan kecepatannya masih kilometer per hour. Oke, kalau ini tipe apa nih Mas? Tipe pesawat Nah, ini? kalau ini adalah Sukhoi 30 Mk2, di mana di dalamnya dia udah British. Dia sudah fit, dia sudah nautical mile. Berarti sudah lebih modern, maksudnya lebih bisa menyesuaikan dengan ATC ya? Yes. Oke, lanjut Mas. Oke, ini ada AOA, angle of attack, indicator, kemudian ini AOS. Dan di sini ada beberapa antena, komponen antena. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah. Oh, antenanya di bawah ya? Biasanya Ya, kan antena jadi, tuh di atas ya? Ada beberapa antena yang kita lihatin di bawah, di sayap, atau di wing, di rudder bagian belakang juga ada. Oke, lanjut Mas. Lanjut. Nah, kelihatan nggak? Nah, di sini ada landing gear nih. Jadi, nah, landing gear di sini untuk yang Sukhoi 27 hanya satu wheel. Tapi untuk yang Sukhoi 30 dia ada dua wheel karena perbedaan beban yang menjadi faktor perbedaan ban tersebut. Nah, di sini kita lihat ini adalah taxi light. Nah, jadi kalau seandainya kita terbang malam, kita pakai untuk taxi itu adalah jalan pergerakan pesawat pada saat on the ground. Nah, ini taxi light. Nah, untuk yang ini, kenapa dia agak slightly ke sebelah kiri? Dia adalah landing light. Jadi kenapa pertanyaannya ke sebelah kiri? Karena satu, door-nya adalah sebelah kanan. Kemudian kita bisa mencari referensi untuk melihat daratan dengan menengok sebelah kiri. Jadi penerbang kalau seandainya kita landing, terutama penerbang Sukhoi, kita akan slightly agak glance. Glance itu agak sedikit melirik ke sebelah kiri untuk melihat seberapa percepatan pesawat terhadap permukaan tanah. Gitu. Nah, di situ ini bagian dalamnya adalah untuk melaksanakan defrosting. Jadi kalau misalnya dia terjadi icing, nah nanti dia cairan ini akan mencairkan ice tersebut yang berada di Pesawat ini? Ya, pesawat ini. Itu. Secara otomatis atau masih dihandle sama di kokpit? Dia secara otomatis. Oh, secara otomatis. Dia secara otomatis. Nah, ini adalah untuk pengisian bahan bakar. Nah, proses pengisiannya apabila kita mengisi dari sini adalah SPR, single point refueling. Di bagian tiap-tiap pesawat ada 4 tangki, di situ juga ada capnya masing-masing, fuel capnya masing-masing. Tapi kalau seandainya kita biasa mengisi, kita lewat sini saja. Jadi dengan satu titik kita bisa menyebar ke semua tangki. Berarti dari sini udah bisa menyalurkan ke tangki mana-mana ya? Betul Mas? sekali. Oh, oke. Itu kemudian kalau dilihat, wah ini bannya bekas atau udah harus ganti atau gimana? Nah, ini sedikit indikator. Jadi ini sebenarnya bannya masih bagus. Nah, indikatornya adalah coakan yang ada di ban ini. Nah, ketika coakan yang ada di ban ini sudah level atau rata daripada permukaan bannya, baru kita akan melaksanakan pergantian. Oh. Gitu. Jadi posisi dengan jahitan yang terlihat seperti ini masih bagus. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah bagian dari air intake Sukhoi. Jadi pembakaran dari engine itu akan terjadi apabila kita juga dapat pasokan udara. Nah, ini adalah ada dua, kiri dan kanan adalah air intake-nya. Kemudian di dalamnya ini adalah ada screen-nya. Jadi screen ini berfungsi, selain dia berfungsi juga untuk mengatur udara yang masuk, juga sebagai pelindung dari istilahnya ada barang-barang yang merusak FOBA, itu kerusakan oleh benda asing atau blam gitu ya, FOD. Jadi dia akan ditutup saat dia posisinya di ground, dia akan tertutup sehingga FOD itu tidak bisa masuk ke dalam engine. Otomatis ya Mas? Ya, otomatis. Oh, keren. Karena kalau dia terbuka kan rawan, setelah ada kerikil masuk bisa merusak mesin. Seperti itu. Kemudian ya di sini juga ada seperti kisi-kisi di bawahnya, bisa dilihat. Jadi, digunakan juga saat kita bermanuver sehingga udara juga bisa masuk ke dalam. Jadi udara tidak hanya masuk dari depan, dari bawah juga. Dari bawah juga bisa. Jadi kita saat akan terbang juga akan mengecek apakah dia bekerja secara maksimal. Begitu. Kalau ada nggak akibatnya kalau seandainya ada satu aja yang nggak kebuka gitu? Tentunya pasti ada.
Dia sirkulasi udara pasti akan nggak lancar secara tidak langsung, walaupun cuma hanya sedikit pasti Tetap berpengaruh besar ya? Tetap ada pengaruhnya. Kemudian kita lanjutkan juga ke landing gear sini juga sama. Oh, lebih besar ya gearnya. Sama seperti dijelaskan oleh Bang Fajar tadi, untuk parameter pengecekan dari ketebalan dari tire-nya juga sama. Kita cek coakannya saja sama. Hingga Ini sengaja dibolongin, nggak dibolongin apa? Sengaja dicongkil atau Enggak, Pak. memang bawaannya? bawaannya. Oh. Jadi sebenarnya ini tebel nih, tebel ada alurnya, kemudian ini juga dalam. Jadi kalau ini sudah hilang, dia akan Kira-kira berapa lama nih ban ini atau bisa diganti, kayak tahannya berapa lama kurang lebih? tergantung juga dari cara kita landing juga ya. Sama contohnya kita landing, mungkin hard landing dia akan lebih menghabiskan tire. Jadi memang patokannya tidak ada sih sama. Berarti nggak diganti rutin per berapa bulan sekali Iya, gitu ya? Jadi tergantung tergantung. memang dilihat rata atau enggaknya ini. Oke. Lanjut apa lagi mas? Apa lagi ya? Nah kalau dari landing gear ini dia ada juga indikator untuk pressure saat kita landing. Jadi berapa tekanan yang didapatkan. Pokoknya kalau kita hard landing tekanannya akan besar. Kalau kita smooth gitu landingnya dia akan lebih kecil. Kemudian di sini hanya door saja. Kemudian indikator dari hydraulic pressure dari pesawat juga ada di sini. Jadi saat kita akan terbang kita akan mengecek pressure dari pesawat tersebut. Kemudian ini engine compartment ya Pak, nanti kita lihat dari belakang. Kemudian di sayap atas ini adalah flap pesawat yang digunakan saat take off maupun landing. Oh, bisa gerak atas bawah ya? Nah, betul. Flap ya? Kita biasanya saat landing maupun take off kita menggunakan flapnya di landing, jadi turun gitu. Kemudian ini ada, kalau kita nyebutnya station adalah tempat untuk membawa missile. Nanti akan dijelaskan juga oleh Bang Fajar. Ini vertical fin. Ini fungsinya juga biasanya digunakan saat manuver. Jadi akan membantu. Ini ada apa ya? Indikator atau apa Iya. nih Mas? Kok ada Ini adalah gambar-gambarnya? indikator dari horizontal stabilizer, Mbak. Jadi dia akan turun saat kita gunakan. Jadi deflection stabilizer scale-nya ada di bodinya. Jadi bisa digunakan oleh teknisi saat akan melaksanakan pengecekan di pesawat. Kita lanjut di bagian belakang. Oh iya, tadi belum cerita. Sukhoi dari mana sih asalnya? Oh iya ya kan? betul. Sukhoi adalah pesawat buatan dari Rusia. Rusia. Di mana Sukhoi kita datang pertama kali di tahun 2003. 2003 datang ke Indonesia. Iya, datang ke Pembuatannya asli Rusia. Asli Rusia. Wow. Gitu. Nah, di sini kita udah berada di bagian belakang pesawat Sukhoi 30 MK2. Di sini ada dua bagian besar yang seperti cerobong, itu adalah engine compartment. Nah, engine compartment, engine-nya sendiri bernama AL31F. Itu asli buatan dari Rusia. Nah, kemudian ini dia bisa exhaust, namanya exhaust nozzle. Jadi dia akan bisa mengembang, menguncup gitu kan. Seperti yang kita lihat tadi pada saat take off gitu kan. Nah, kemudian juga dia bisa melaksanakan afterburner. Jadi reheat atau reheat pembakaran ulang di bagian belakang pesawat, sehingga dia akan menambah thrust dari pesawat. Nah, kemudian untuk bagian ini yang ditutup dia adalah tempat untuk meletakkan drag chute. Nah, jadi selain dari yang dimiliki adalah main brake, line up brake ataupun emergency brake, kita pengoptimalisasikan brake menggunakan drag chute. Nah, jadi karena pesawatnya berat sehingga lebih efektif kita menggunakan drag chute. Ini tempatnya. Drag chute tuh apa sih? Mungkin teman-teman ada drag yang chute. nggak tahu nih. Drag chute jadi parasut yang berguna untuk pengereman pesawat. Oke. Nah, gitu. Tadi udah di videoin itu yang landing tadi kayak ada parasutnya di Ada belakang parasutnya di gitu. belakangnya, gitu. Itu ketentuan untuk semua runway atau runway-runway pendek aja, Mas? Untuk standar operating procedure kita harus melaksanakan drag chute. Oh, untuk semua Untuk runway. semua runway. Meskipun runway panjang kayak di Makassar pun tetap pakai. Kita pakai. Oh, Karena gitu. karena untuk penghematan dari main brake system sendiri. Lebih baik kita menggunakan mengoptimalisasikan pakai drag chute daripada kita memaksa untuk main brake.
karena itu juga ada limitasinya. Semakin kita sering menggunakan main brake dengan pressure tertentu sehingga dia akan panas. Nah, dia bisa terjadi blocking dan lain-lain. Menimbulkan permasalahan yang berlanjut ya. Permasalahan lebih lanjut pokoknya. Oke. Oke, kemudian tadi sedikit mengupas, Sukhoi ini memiliki 12 station, khususnya yang Sukhoi 30 MK2 dengan MK. Jadi dia memiliki 12 station. Kalau seandainya yang 27 SK dengan SKM, dia memiliki 10 station. Nah, ini kita bisa isi missile air to air, bisa missile air to ground ataupun bom air to ground. Jadi kita memiliki, kalau yang missile air to air-nya kita memiliki 3 tipe, RVV-AE ataupun R77, kemudian R27, kemudian R73. Di mana ketiga missile tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Kalau R73 itu adalah IR, kemudian untuk yang R27 adalah semi-aktif. Kalau yang RVV ataupun R77 itu dia active missile. Nah, itu yang tadi saya bilang tuh ada antena-antena lagi ya. tuh. Ada RWR, ada bagian dari untuk antena transponder, kemudian ada RSBN. Nah, kalau RSBN itu adalah station yang dibuat khusus Rusia. Di Indonesia tidak ada sehingga itu tidak kita gunakan. Yang kayak Trisula. Iya benar. Di Indonesia belum dipakai. Kita nggak pakai itu. Oke. Itu bagian besar dari pesawat Sukhoi. Ada yang mau ditanyakan? Nah ini Mas, aku dari tadi lihat nih ada apa nih di bawah ini, ada kabel untuk menghubung ke mobil kecil di situ. Oke. Nah, jadi kita apabila kita untuk memasukkan listrik pada saat sebelum start, kita menggunakan ground power. Oh gitu. Nah, ini adalah colokan dari ground power. Kalau misalnya di pesawat sipil tuh kayak ada EPU. Yes. Nah, dia kan mandiri, dia sehingga tidak pakai ground power. Dia pakai EPU. Nah, kita pakai ground power untuk kita mempersiapkan ngisi koordinat, ngisi missile, persiapan penerbangan, sehingga kita butuh listrik tanpa menyalakan engine. Kalau seandainya engine sudah berputar, sudah jadi, listrik sudah masuk, sehingga nanti ground powernya akan dilepas. Oh gitu. Kalau yang kabel kecil itu dia untuk grounding, jadi agar tidak ada listrik statis yang mengalir di pesawat. Biar kalau yang otak-otik nggak kesetrum gitu Mas ya. Betul sekali. Oke teman-teman, kan tadi mas-mas penerbang ini udah ngejelasin semua barang-barang atau barang-barang bagian-bagian yang ada di pesawat Sukhoi di belakang kita ini. Dan juga udah ngejelasin apa aja sih baju yang dipakai sama mas-mas di sebelah saya ini. Nah, buat teman-teman atau adik-adik di luar sana yang pengen jadi kayak mas-masnya di sebelah saya ini, ada cara-caranya. Mari kita tanya-tanya sama Mas. Oke. Yang pertama, kalau seandainya kita mau jadi penerbang Sukhoi, kita harus mendaftarkan diri ke lanut-lanut terdekat. Lanut itu pangkalan udara. Nah, dia kalau seandainya sekarang itu kita harus IPA. Jadi lulusan IPA. Nggak boleh IPS ya berarti ya? Iya, sementara belum boleh itu IPS. Jadi IPA, kemudian ketika nanti dinyatakan lulus akan melaksanakan pendidikan di Akademi Angkatan Udara selama 4 tahun. Di mana tuh tempatnya? Nah, jadi 6 bulan atau sampai dengan 1 tahun di Magelang, 3 tahun berikutnya ada di Yogyakarta. Wah, bagus tuh, udah kotanya kan kota-kota istimewa kan katanya Jogja ya kan. Nah, terus habis lulus dari Akademi Angkatan Udara nanti akan dijuruskan lagi masuk ke sekolah penerbang. Nah, sekolah penerbangnya di Lanut Adi Sucipto sama juga di Yogyakarta. Akan dididik selama 18 bulan. Nah, 18 bulan itu dibagi 2 fase. Latih dasar dengan latih lanjut. Untuk latih dasar menggunakan pesawat Grop 120 TPA, pesawat dari Jerman. Kemudian yang latih lanjut akan menggunakan pesawat KT-1 Wongbi buatan dari Korea Selatan. Nah, setelah dinyatakan lulus dari sekolah penerbang, akan dijuruskan lagi tuh. Siapa yang lulus menjadi penerbang tempur, siapa yang lulus menjadi penerbang transport, siapa yang menjadi penerbang helikopter. Karena banyak ya pesawat yang dimiliki oleh pesawat TNI Angkatan Udara. Nah, nanti kalau misalnya udah dijuruskan di pesawat tempur, ada lagi tuh, nanti ada Sukhoi, F-16, kemudian T-50, kemudian ada Super Tucano, Hawk. Nah, jadi nanti di situ bisa berlomba-lomba ataupun bisa rezekinya di mana nih? Di mana gitu ya, kan? benar-benar. Ya, alhamdulillah saya rezekinya dia di Makassar, sehingga walaupun saya orang Jakarta, saya harus berdinas di Makassar. Nah, NKRI harga mati saya. Nah, betul sekali. Nah, untuk menjadi penerbang operasional di pesawat Sukhoi sendiri, kita harus setelah melaksanakan pendidikan di Jogja tadi 18 bulan, kita masuk ada namanya KPTPT, kursus pengenalan terbang pesawat tempur.
itu di pesawat T50 Golden Eagle di Lanut Wiswayudi Madiun. Nah, kisaran kita akan dididik di sana sekitar 1 tahun. Oh, lumayan lama ya dari pendidikan sebelumnya ya. Ya. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke pesawat Sukhoi. Nah, kita akan terbang di pesawat Sukhoi 30 MK ataupun Sukhoi 30 MK2 dengan tadi siswa di depan, instruktur di belakang. Nah, itu kita kurang lebih sekitar 85 jam terbang baru kita bisa solo. Oh, baru bisa terbang sendiri ya. Nah, itu tuh teman-teman, adik-adik sekalian yang mau jadi penerbang Sukhoi kayak mas-mas di sebelah saya ini. Nah, terus kan kita ini kan yang ngeliput ini adalah ATC ya. Mungkin teman-teman di luar sana ini apa sih hubungannya kok mbak-mbak ini nanyain sama mas-mas penerbang? Apa nih korelasinya nih, Mas? Baik, saya jawab. Jadi banyak sekali korelasinya antara ATC dengan penerbang Sukhoi ya. Yang pertama, kita tiap hari melaksanakan latihan. Jadi tentunya kita harus didukung dan dihandle oleh ATC untuk menuju ke area, kembali dari area untuk landing. Jadi kita harus dibantu oleh rekan-rekan ATC. Kemudian saat kita melaksanakan operasi, kemudian kita melaksanakan intercept pesawat-pesawat asing yang masuk ke wilayah udara Indonesia, tentunya kita juga butuh bantuan dari ATC untuk memandu kita menuju ke area tersebut, menuju ke pesawat tersebut, kemudian membantu memberikan jalan sehingga pesawat-pesawat sipil yang lain tidak mengganggu proses intersepsi tersebut. Kemudian kita juga banyak sekali terbantu apabila kita mengalami emergensi ya. Saat kita mengalami emergensi kita butuh immediate landing di manapun itu, mau di Makassar atau di Manado atau di saat kita on route ke mana, kita tentunya bersinggungan dengan betul sekali. ATC. Butuh bantuan dari ATC. Oke, itu kenapa ada hubungannya saya di sini dengan mas-mas penerbang di samping saya. So, terima kasih teman-teman udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di tanya-tanya selanjutnya. Bye! Mas, nanti aku bakal salaman, terus nanti baru menyapa hal-hal yang Pencet mana yang rekam? Iya, ternyata bawahnya kocak-kocak ya guys.